warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sri Denti Esoski, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Swasta Semen Padang. Pada hari ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran pada kelas 11 dengan materi prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model discovery learning dengan pendekatan diskusi kelompok. Demikian Bapak Ibu perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Berdoa dulu. Ketua, silakan dipimpin. Siap. Berdoa dimulai yang dipimpin oleh saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Hadir semuanya? Baik. Raihan Margo. Kenapa pakai baju apa, Nak? Bajunya belum dicuci, Bu. Udah lapor tiket? Tahu. Siapa lagi yang belum daftar? Yang nggak pakai baju? Sajam. Siapa lagi yang nggak pakai baju? Berapa orang? Udah lapor tiket? Dua. Mana bukti Anda sudah lapor tiket? Oh, sudah. Oke, Ananda Sitri dan yang lainnya yang tidak memakai baju untuk kedepannya tolong diperhatikan ya. Jangan melapor ke tiket setiap hari Kamis. Tolong untuk kedepannya Ananda lengkapi pakaiannya, atributnya. Oke Ananda, materi kita hari ini adalah lanjutan dari materi minggu kemarin. Masih ingat materi minggu kemarin? Masih, Bu. Masih, Bu. Tentang apa? Muamalah. Muamalah. Apa itu pengertian muamalah? Apa pengertian muamalah? Masih ingat siapa? Hubungan sosial kemasyarakatan, boleh. Termasuk urusan kemasyarakatan. Urusan sosial kemasyarakatan, urusan perdata, apa lagi? Tukar menukar barang atau sesuatu Tukar menukar barang atau benda yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu disebut dengan muamalah. Oke Ananda, hari ini sebelum kita masuk materi baru, Ibu ingin Ananda semuanya berdiri dulu. SMK Semen Padang. Bisa, luar biasa. 11 EI. Kami hebat, Allah Akbar. Oke Ananda, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah prinsip-prinsip dan bentuk praktek ekonomi Islam. Ibu minggu kemarin sudah membagi Ananda menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang jual beli, qiyad dan riba. Sudah siap, Nah? Kelompok 2 Pinjam meminjam dan utang piutang. pinjam meminjam dan utang piutang. Kelompok 3 Kelompok 3 mudharabah dan syirkah. Kelompok 4 membahas Asuransi syariah. asuransi syariah dan perbankan syariah. Oke Ananda, hari ini Ananda akan ibu nilai presentasi makalah. Itu penilaiannya walaupun Ananda berkelompok itu pribadi-pribadi. Kemudian Ananda mencontohkan transaksi ekonomi yang sesuai dengan tema kelompok Ananda. Nah, kemudian nanti di akhir Ibu juga minta Ananda menilai teman sejawat dan menilai diri sendiri.
Oke, sekarang Ananda, sebelum kita masuk kepada materi, mari kita lihat video berikut ini. Perbedaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yes, jadi dalam melakukan perniagaan atau jual beli atau usaha apapun, pegang teguh prinsip muamalah. Itu kata Pak Ustaz. Muamalah. Iya, gini. Kalau kita mau berniaga, jual beli atau usaha, kedua belah pihak harus saling ridho sehingga tidak menimbulkan unsur kegiatan atau bahaya di dalamnya. Itu yang maksud prinsip muamalah kata Pak Ustaz. Nah, jadi untuk terhindar dari itu jauhi horor dan bullying. Apalagi tuh? Kayak tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli serta keraguan dan hal-hal yang berujung pada ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak. Oh gitu. Nah, sekarang gue mulai ngerti. Kalau ada harta kita yang diniagakan harus atas landasan saling percaya dari satu sama lain. Ya iyalah, biar barokah. Baiklah Ananda, Ibu telah membagikan LKPD kemarin dan kita akan mengisinya. Nah, dari video yang ditayangkan tadi, Ananda bisa memahami bagaimana jual beli, bagaimana syirkah, bagaimana dilarangnya riba dalam Islam. Nah, sekarang Ibu menginginkan Ananda mengeksplorasi lagi apa itu jual beli, apa itu khiyar, bagaimana riba, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu utang piutang dan sewa menyewa atau ijarah. Kelompok 3 membahas syirkah dan mudarabah, dan kelompok 4 membahas tentang perbankan syariah dan asuransi syariah. Nah, silahkan Ananda kerjakan sesuai langkah-langkah di LKPD. Waktu Ibu kasih 20 menit, diskusikan dan kemudian nanti contohkan, praktekkan kelompok Ananda. Ya, silahkan Ananda kerjakan.
mempresentasikan tentang pengertian jual beli. Nama siapa nak? Pengertian Raihan Fidel. Silakan lanjut. jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern, perdagangan dikatakan dengan pertukaran uang. Syarat jual beli dalam Islam: 1. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Artinya tidak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak dan melakukan transaksi. Nomor 2, pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual, harus sudah dewasa, cakap, dan dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi. Artinya tidak ada penipuan, pengelabuan terhadap salah satu pihak karena sedang tidak sadar atau masih anak-anak. Nomor 3, barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Kelompok presentasi pada kelompok 1. Dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, saya Hadi. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan namanya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan tentang jual beli kepada kelompok 1. Satu, bagaimana hukumnya jual online seperti keadaan saat ini? Assalamualaikum Maskernya tuh kena ke bawah mana, ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyaran Setia dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana hukumnya jual beli secara online yang banyak terjadi saat ini? Jawaban saya adalah Menurut pendapat menurut pendapat kami adalah dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli dan akad as-salam, yaitu diperbolehkan dalam agama Islam. Karena jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak tanpa bertemu langsung untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, web dan sebagainya. Ya, bagaimana kelompok 2? Kami merasa puas dengan jawaban kelompok 1. Atau ada yang menanggapi, menambahkan? Ya, kita kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Ya, benar itu. Bagaimana hukumnya jual beli online? Asalkan memenuhi hukum dan syarat yang dia bacakan tadi dan dapat diserahkan, maka itu sah jual belinya. Bang, mau cari PB Plus kalau ada bang? Boleh kan? Tapi Ada bang. Hah? Video ada praktis bang. Ke nilai barang berapa? Baru nak bang. Tapi tidak kasih. Maksudnya ada nggak elok saya kan? Nah iya, mana? Berarti bang. Bang. Dah, Ananda perhatikan. Ya, Ananda perhatikan. Rukun dan syarat jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, benar? Barang yang dijual, ada barang yang dijual. Apa syarat barang dijual? Barang miliknya bisa diserahkan, jelas HP baru, HP secondnya. Nah, diketahui oleh penjual dan pembeli. Atau syarat berikutnya ada alat tukar. Apa itu? Uang. Ya. Jadi inilah rukun dan syarat jual beli. Ada penjual, ada pembeli dengan syarat-syaratnya, ada barang yang dijual dan ada alat tukar. Nah, paham ya, Anda? Nah, silakan. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok kami. Yang beranggotakan yaitu pertama saya sendiri yaitu Abdi Syukri, yang kedua Abdullah Azari, yang ketiga Adrian Paul Jahma, yang keempat Yusra Hadi, yang kelima Dikri Ahmadi Putra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu utang piutang.
Pengatur utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Yang kedua, sebutkanlah rukun utang piutang. Yang pertama yaitu yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua ada harta atau barang. Yang ketiga lafaz kesepakatan, misal saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya saya utang dulu. Beberapa hari lagi sebutkan dengan jelas. Atau jika sudah punya akan sewa, akan saya lunasi. Yang ketiga, sebutkanlah dalil tentang utang piutang. Dalilnya yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 280, yang artinya yaitu ketika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Soal yang keempat yaitu sebutkanlah pengertian dari sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa adalah disebut dalam jarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa menyediakan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Soal yang kelima yaitu sebutkanlah dalil tentang sewa menyewa. Dalil tentang sewa menyewa itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusupkan oleh orang lain, maka tidak ada bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok kita bertanya tentang bagaimana hukumnya kalau kita memutuskan tidak jadi memilih barang padahal kita sudah berbuat telah jawab. Nah, ada juga pertanyaannya, Nan. Apa pertanyaan kelompok ketiga? Bagaimana hukumnya kalau kita memutuskan tidak jadi membeli barang, padahal kita sudah melakukan tawar-menawar? Ya. Masih ada yang bertanya? Tolong tunjuk tangan sadunya, walaupun seorang yang mengunci. Tolong tunjuk tangan sadunya, jadi lama loh kan. Dan masih ada yang, kamu kan jadi moderator, langsung masih ada yang mau bertanya. Masih ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Nah, silakan. Kalau menyerah kamu bisa menyuruh bisa. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anam Putra dari kelompok 4. Pertanyaan untuk kelompok 1, apakah ada terjadi kita dalam jual beli sebutkan bentuknya? Coba diulang lagi pertanyaannya. Mas kalian kita mulai ke sana baik-baik. Apakah ada terjadi kita dalam jual beli sebutkan bentuknya? Apakah ada terjadi riba dalam jual beli? Sebutkan contohnya. Ya. Nggak paham kelompok 1? Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada orang yang berutang tapi tidak mau membayar sesuai dengan waktu yang telah dia janjikan? Ya, tepuk tangan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Sandi dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan contoh konkret dari sewa menyewa atau jasa. Ijarah ya. Ijarah. Jarak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pito Zulfa Ramadan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, dalam Islam apa saja yang bisa disewakan? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Saya akan menjawab pertanyaan dari yang kalah. Ali menamparkan mengutip kitab Jarah An-Nawawi ala Utrib Juz 10 halaman
menyerahkan, meminta membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim dan merupakan tindakan yang diharapkan. Ya, bagaimana? Menunda pembayaran utang padahal dia mampu itu adalah termasuk yang zalim. Ya, ada tambahan lagi dari kelompok 2. Bagaimana kalau orang itu misalnya betul-betul tidak mampu? Bagaimana menurut pendapat kelompok 2? Kita niatkan saja buat untuk mereka. Ya, kalau orang itu tidak mampu untuk ada tambahan dari kelompok lain. Bagaimana kalau orang itu tidak mampu membayarkan utangnya, betul-betul tidak mampu? Minta tambahan waktu dia, maka kita berikan kelonggaran. Kalau tidak mampu juga kita ikhlaskan. Nah, itu jadi sedekah bagi orang yang mengikhlaskan. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Aditya. Sebutkan contoh konkret dan sewa menyewa atau ijara. Contohnya yaitu menyewa rumah atau kontrakan rumah. Yang kedua yaitu rental kendaraan. Dengan cara dan ketentuan yang pertama yaitu yang menyewa dan yang menyewa haruslah adalah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak penuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaannya dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Dan yang keenam yaitu berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Contoh konkretnya apa tadi? Sewa menyewa rumah atau kontrakan rumah. Yang kedua, rental kendaraan Dan lain-lain ya, bisa jasa, bisa tenaga. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, masih ada pertanyaannya? Ada, Bu. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Cipto Tuka. Dalam Islam apa saja yang bisa disewakan? Yaitu yang bisa disewakan di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Ya. Bagaimana tanggapannya kelompok yang bertanya? Ya, saya sangat kuat dengan jawaban. Terima kasih. Berdiri dong, berdiri. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Saya sangat kuat dengan jawaban. Ya, oke. Oke, sekian dulu dari saya. Silakan contohkan Anda. Bagaimana praktek sewa menyewa itu kira-kira? Silakan contohkan. Jawab, mereka ini baru tahu dah. Iya. Sekarang ini punya waktu dah. Nah, coba tanggung jawabnya saya. Silakan dulu. Bilangnya berapa dah? Peraturannya apa? Pinjam jam berapa? Jualan jam berapa? Ketentuannya bagaimana? Kalau mau perintah jam 2 jam berapa? Kalau jam 3 ini sore lah. Nah, ya dah. Paralah kita. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, silakan diisi penilaian diri. Isi kolomnya sesuai dengan kondisi Ananda. Kalau jangan jujur, ya atau tidak. Kemudian ada penilaian temam sejawat. Ditulis
menarasikan tema kelompoknya, kemudian sudah menampilkan, mencontohkan pula. Nah, sekarang coba kita perhatikan tayangan berikut biar lebih paham Anda tentang bagaimana itu jual beli, bagaimana itu khiyar, utang piutang, kemudian sampai kepada perbankan syariah. Nah, bagaimana itu syirkah, mudharabah, mari kita perhatikan slide ibu berikut ini. Nah, bentuk-bentuk transaksi ekonomi Islam. Nah, tadi Anda sudah sebutkan jual beli, khiyar, utang piutang, sewa menyewa, syirkah, kerjasama, mudharabah, kemudian kerjasama di bidang pertanian dan asuransi syariah. Nah, kita bahas dulu jual beli yang dibahas oleh kelompok 1, jual beli. Next, kita lihat jual beli apa itu pengertiannya sudah dibahas oleh kelompok 1. Jadi Allah sudah mengatakan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi di dalam jual beli ternyata juga ada riba. Apa itu contoh ribanya? Orang membeli buah-buahan itu 1 kilo 10 on. Sama si penjual diberikan 9 on. Berarti yang 1 on itu adalah riba yang tersembunyi, riba kadal. Riba fakli. Itu termasuk riba dalam jual beli. Yang Anda, kita masuk lagi rukun dan syarat jual beli. Sudah dicontohkan tadi oleh kelompok ada paham ya? Rukun dan syarat jual beli, ada penjual, pembeli. Nah, itu harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, kemudian tadi ada lanjut apa lagi pembahasannya? Khiyar. Nah, kita lihat pula bagaimana dengan khiyar ini. Khiyar itu adalah memutuskan, bebas memutuskan apakah kita meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jadi tidak ada dipaksa orang menjual atau membeli barang kita. Lanjut, apa saja macam-macam khiyar? Ada khiyar majelis namanya. Khiyar majelis itu kita akan menawar, ternyata kita membatalkan di dalam satu majelis itu khiyar majelis. Khiyar syarat. Nah, kita melakukan tawar menawar kemudian disyaratkan, Bang, nanti kalau handphonenya tidak sesuai dengan keinginan adik saya kembalikan ya. Nah, boleh dikembalikan, tapi jangan lebih dari 3 hari ya, atau lebih 1 hari ya. Akan ada disyaratkan begitu. Nah, itu namanya khiyar syarat. Kemudian ada khiyar aib atau cacat. Kita membatalkan membeli karena ada aib atau kecacatan dari barang tersebut. Misalnya handphone tadi, nggak jadi dibeli bang karena ada yang rusak atau ada yang aspeknya yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah, itu tidak khiyar aib ya. Nah, jadi ada kerusakan di handphone itu nggak mau kita beli. Nah, itu macam-macam khiyar. Lanjut, seterusnya ada utang piutang. Pembahasan kelompok berapa tadi? Kelompok 2, utang piutang. Menyerahkan harta benda kepada orang lain dan dikembalikan di kemudian hari. Nah, bagaimana rukun dan syaratnya ada? Bagaimana jika orang itu tidak sanggup membayar? Atau dia berhutang tetapi dia lebihkan membayarnya. Nah, saya utang 100.000 kemarin ya. Nah, ini saya lebihkan, ini saya ada uang, saya lebihkan 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Nah, itu ucapan terima kasih disunahkan dalam Islam sebagai ucapan terima kasih. Tetapi bagaimana pula kalau orang itu punya uang tapi dia ada niat untuk tidak mau mengembalikan? Dia mampu mengembalikan, itu banyak kasus terjadi ya. Nah, itu tadi yang dijawab oleh kelompok 2 itu adalah perbuatan yang zalim. Makanya dalam utang piutang kalau jumlah besar harus dibuatkan, harus ada angkatnya atau lafaznya dituliskan biar nanti tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari, tidak ada pertengkaran. Nah, kemudian apa lagi dalam utang piutang ini Nanda? Yaitu bagaimana kalau orang yang berhutang ini dia memang benar-benar tidak mampu. Nah, kalau kita ikhlaskan, itulah dia nanti yang akan menjadi ibadah, menjadi sedekah bagi orang yang berhutang. Next, kita lanjut kepada sewa menyewa atau ijarah. Ijarah itu adalah imbalan yang diterima seseorang karena jasa yang diberikannya. Boleh karena ada barangnya, bentuk barang ataupun jasa. Seperti tadi rental mobil, itu sudah bagus contohnya ya. Nah, ada ketentuannya, rukun dan syaratnya. Lanjut, kita ada tadi pembahasannya mengenai syirkah. Ya, pembahasan kelompok 3 ada syirkah. Jadi kalau dalam bahasa kita syirkah itu partnership, kerjasama. Ada modal, ada pemilik modal, ada pemilik barang, ada yang mempunyai skill. Nah,
punya modal tapi dia belum tentu punya skill, atau sebaliknya dia punya skill, punya kemampuan, tamatan SMK tetapi dia tidak punya modal untuk buka bengkel seperti yang dicontohkan oleh kelompok 3 tadi. Nah itu syirkah. Nah mudharabah apa? Mudharabah adalah sistem bagi hasil, di mana pemilik modal memberikan modal kepada orang yang menjalankannya. Ya, berarti tadi dicontohkan ada yang memberikan modal, ada yang memberikan skill tenaganya, kemudian untung dan rugi dibagi dua. Nah itulah dalam Islam sistem bagi hasil. Begitu juga dengan bank syariah. Jadi bank syariah itu menerapkan sistem mudharabah, sistem bagi hasil. Dia tidak menerapkan sistem bunga. Kalau ada orang yang meminjamkan uang, disyaratkan di depan, saya pinjamkan 1 juta atau 100 juta, nanti dikembalikan 120 juta. Disyaratkan di awal itu termasuk riba. Ya, jadi kalau kita meminjam sesuatu kepada orang lain itu karena ikhlas, karena Allah. Nah, tetapi nanti kalau dia modal, untung dan rugi dibagi dua sesuai kesepakatan. Tadi katanya yang mau buka usaha bengkel enak ya? Oke, mantap. Lanjut kita bahas lagi. Ini macam-macam syirkah sudah. Lanjut ada kerjasama di bidang pertanian. Jadi ada namanya istilahnya muzara'ah, mukhabarah. Muzara'ah itu yang menyediakan bibitnya adalah petani. Bu, ini saya ada lahan, ini saya daripada terlantar kelola, terserahlah ibu mau nanam apa. Itu muzara'ah. Kemudian ada namanya mukhabarah. Mukhabarah itu adalah petani menyediakan bibitnya untuk pengelola lahan menyediakan bibitnya. Contoh, perusahaan sawit, pabrik sawit, ya. Bapak Ibu ini punya lahan, silakan ditanamkan sawit atau ditanamkan tebu. Ini punya perusahaan. Bapak Ibu ini sebagai petani pembarat, dibayarlah jasa kita sebagai petani pembarat. Jadi pemilik lahan pabrik itu dia yang menyediakan lahan, dia yang menyediakan bibit. Kita tinggal petani pembarat menggarapnya saja. Itu mukhabarah namanya. Nah inilah yang kerjasama di bidang pertanian. Jadi ananda, Islam itu mengatur semuanya. Hebatnya Islam itu sampai masalah pertanian itu luar biasa. Ya. Kemudian sampai kepada kita lanjut asuransi syariah dan perbankan syariah. Kalau perbankan syariah dia memakai sistem bagi hasil dengan produk-produknya. Ada namanya wadinah, ada namanya musyarakah, ada murabahah. Jadi dia mengelola, menghimpun dana dan mengelola dana itu mendapatkan keuntungan tidak dari bunga, tetapi dari usaha yang dijalankan. Ya, ada murabahah, ada musyarakah, ada qardul hasan. Jadi nanti produk-produk bank syariah itu ada. Jadinya tidak memakai sistem bunga. Tetapi sistem mudharabah. Mudharabah itu apa? Bank sebagai pemilik modal ikut menanggung rugi, untung dan rugi sama-sama dengan orang yang mengelola. Bedanya dengan bank konvensional apa? Kalau bank konvensional memberikan bantuan, memberikan pinjaman modal, bank tidak mau tahu apakah nasabahnya rugi atau untung. Yang penting bank tetap untung, ya kan? Makanya itu pernah tahun 98 terjadi kredit macet. Karena bank tidak mau tahu, harus harus bayar terus. Mau apa terjadi, mau usahanya bangkrut apa, yang penting kalau kita sudah berutang ya tetap bayar hutang dan bunga-bunganya. Bahkan semakin berlipat. Nah itu berbahaya sekali. Makanya bank syariah mendapatkan tempat aktif ini di dunia karena sudah diakui lebih baik dari sistem bank konvensional. Nah, Ananda, perhatikan demikian pertemuan kita hari ini. Ibu berharap kalian semuanya memahami bagaimana itu transaksi ekonomi dalam Islam dan kita tamatan SMK harus menjadi pelaku bisnis, jangan jadi penonton. Nah itu harapan kita semuanya ya. Ingat ya Anda, Nabi Muhammad itu adalah seorang pebisnis. Seusia Anda, beliau sudah mengelola aset ratusan juta, sudah dipercaya. Jadi domba itu kan mahal itu, sudah ratusan juta asetnya. Nah seusia Anda, umur remaja, seusia Anda lebih sedikit, sudah menjadi pedagang ekspor impor. Ya, jadi kita sebagai muslim kalau di tamatan SMK punya skill, Ananda niatkan dalam hati menjadi pelaku bisnis.
pelaku bisnis dan itu sesuai dengan syariat Islam. Ya, demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita masuk kepada hikmah dan tujuan dari transaksi ekonomi Islam ini. Dan